Sebelum saya merayakan Ekaristi pagi ini di Kapel Stella Maris di ruang sakristi, saya memperhatikan jajaran semut-semut yang sedang berjalan dan banyak sekali di antara mereka yang bertemu satu sama lain, kemudian berpisah kembali, bertemu, berpisah, ada juga yang sudah menghindar satu sama lain. Dan saya melihat binatang seperti ini bergerak dengan alur tertentu. Dia tahu dia harus kemana, mengikuti alur yang dibuat oleh teman-temannya. Sehingga jarang sekali kita melihat semut yang berpencar satu sama lain. Mereka biasanya bergerak dalam linia yang sama. Dan saya membayangkan semut-semut tersebut mungkin sedang memiliki proyek tertentu. Dan ketika berjumpa dengan sesamanya, kemudian mungkin mereka saling menyapa. Tapi mungkin juga, ini penafsiran saya, don't ask me apakah saya mengerti bahasa semut atau tidak. Dan kalau mereka berpapasan dengan mungkin ya teman mereka yang tidak mereka kenal, atau mungkin mereka tidak suka, mereka akan menjauh. Itu penafsiran saya. Tapi yang saya mau katakan adalah binatang pun tahu untuk apa dia ada. Dia harus berjalan kemana. Mungkin secara insting. Tetapi bagaimana dengan kita manusia? Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Apa yang menjadi misi hidup Anda? Apa yang Anda jadikan sebagai tujuan hidup Anda? Dan ketika saya misa, saya mengangkat piala, dan di piala tersebut ada lukisan seseorang yang menolong sesamanya yang sedang sakit. Nah, saya menafsirkan itulah gambaran orang Samaria yang baik hati. Dan Anda tahu, dalam gambaran piala tersebut, manusia yang ditampilkan adalah manusia modern, bukan dengan jubah yang panjang. Dan saya menafsirkan bahwa itulah hidup kita yang diangkat, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hidup kita adalah untuk melayani sesama. Dan seringkali ini kita lupakan bahwa hidup kita adalah seperti anggur yang diperas. Hidup kita ini adalah untuk diberikan kepada sesama, apapun itu bentuknya. Dalam sebuah artikel saya membaca komentar seorang, boleh dikatakan dia seorang guru, seorang konduktor, dan dia mengatakan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia katakan, saya ingin menjadi orang yang baik. Saya ingin memainkan atau belajar memainkan banyak alat musik. Dan kemudian saya akan memperhatikan dan merawat suami saya dengan seluruh hati saya, dengan seluruh cinta saya. Dan saya akan menulis novel. Dan yang sangat baik dikatakan juga, saya akan menghindari orang-orang yang negatif. Dan akan meninggalkan orang-orang yang terlalu rasis, dan kemudian juga suka komplain. Ini contoh bagaimana orang membangun apa yang menjadi visi hidup dia. Dan saya mengajak Anda juga hari ini untuk menemukan visi hidup Anda. Untuk apa Anda berada di tengah-tengah dunia ini? Untuk apa Anda menjadi seorang suami, menjadi istri? Untuk apa Anda bekerja pada sebuah tempat? Dan sangat penting ketika kita menemukan apa yang menjadi visi hidup kita, kita tahu bahwa kita melangkah kemana. Dan kita akan menemukan instrumen-instrumen yang mendukung kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Injil kita hari ini dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14-22. Dan di sana digambarkan Yesus datang ke Nazaret dan dia masuk ke rumah ibadat dan diberikan kepadanya gulungan kitab, dan kitab tersebut adalah kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian ketika dia membukanya, dia membaca tulisan yang tertera di sana. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dan saya yakin ketika Anda menemukannya, Anda akan merasa hidup Anda lebih berarti. Dan Anda tahu bagaimana Anda juga melayani orang lain. Dan itu akan membuat Anda semakin bahagia. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang menyertai Anda sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.